Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika untuk materi segi 4. Untuk materi segi 4 yang kita akan pelajari adalah persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajaran genjang, dan layang-layang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari segi 4. Yang kedua adalah menentukan sifat dari jenis-jenis dari segi 4. Yang ketiga adalah menggunakan rumus keliling dan luas dari jenis-jenis segi 4. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari jenis-jenis segi 4. Yang pertama adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua panjang sisi yang sejajar. Dua panjang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. 4 sudut siku-siku. Yang kedua adalah persegi. Persegi adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang. Memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Yang ketiga adalah jajaran genjang. Jajaran genjang adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya diputar 180 derajat di mana pada titik tengah salah satu sisinya. Selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Yang kelima adalah layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Yang keenam adalah trapesium. Trapesium adalah bangun segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari segi 4. Dari keenam sifat-sifat segi 4 di sini, Ibu akan menjelaskan masing-masing sifat yang dimiliki jenis-jenis dari segi 4. PP ini adalah persegi panjang, P adalah persegi, JG adalah jajaran genjang, BK adalah belah ketupat, trapesium adalah TR adalah trapesium, LL adalah layang-layang. Sifat-sifat segi 4 terdiri dari 15 sifat. Sifat yang pertama adalah setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Yang dimiliki adalah persegi panjang, persegi, jajaran genjang, dan belah ketupat. Yang kedua adalah sisi berhadapan sama panjang yang dimiliki oleh persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Yang ketiga adalah semua sisi sama panjang. Jadi persegi panjang, persegi dan belah ketupat. Yang keempat adalah sudut-sudut berhadapan sama besar yang dimiliki oleh persegi panjang, persegi, jajaran genjang, dan belah ketupat. Yang kelima adalah semua sudut sama besar yang dimiliki adalah persegi, sifat persegi panjang dan persegi. Yang keenam adalah masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama yang dimiliki oleh sifat persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Yang ketujuh adalah kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing yang dimiliki oleh persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Yang kedelapan adalah kedua diagonalnya saling tegak lurus
yang dimiliki oleh persegi panjang, belah ketupat, dan layang-layang. Yang kesembilan adalah sepasang sisi sejajar yang dimiliki oleh sifat persegi panjang, persegi, jajaran genjam, belah ketupat, trapesium. Yang ke-10 adalah memiliki simetri lipat sebanyak 1, hanya dimiliki oleh sifat dari layang-layang. Yang ke-11 adalah memiliki sifat simetri lipat sebanyak 2, yang dimiliki oleh persegi panjang dan belah ketupat. Yang ke-12 memiliki simetri lipat sebanyak 4, yang dimiliki oleh persegi. Yang ke-13 adalah memiliki simetri putar sebanyak 1, yang dimiliki jajaran genjang, trapesium, dan layang-layang. Yang ke-14 adalah memiliki simetri putar sebanyak 2, dimiliki oleh persegi panjang dan belah ketupat. Yang terakhir adalah memiliki simetri putar sebanyak 4, yang dimiliki oleh persegi. Lanjut ke materi keliling dan luas. Kalian perhatikan pada tampilan layar bahwa di sini tampilan terdapat gambar yang diberi simbol AB, sisi AB, BC, CD, dan DA. AB adalah sisi yang diberi simbol P atau panjang. Sisi BC diberi simbol L atau lebar. Untuk mencari keliling persegi panjang, rumus yang kita gunakan adalah 2 panjang ditambah lebar, 2 panjang ditambah dengan 2 lebar, atau 2 dikali panjang tambah lebar. Untuk rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Yang kedua adalah persegi. Persegi sisi EF, FG, GH, dan AE adalah sisi. Jadi untuk mencari keliling dari persegi adalah 4S. 4S karena memiliki 4, jumlah S-nya atau sisinya adalah sebanyak 4. Luas sama dengan sisi kali sisi. Yang ketiga, jajaran genjang. Jajaran genjang terdiri dari sisi IJ, JK, KL, LI, di mana IJ adalah A atau sisi alas, JK adalah B atau sisi, sedangkan LO adalah tinggi. Di sini untuk mencari keliling dari jajaran genjang, 2 dikali A ditambah B, dan luasnya adalah A kali B. Sekarang lanjut ke belah ketupat. Belah ketupat terdiri dari sisi PQI, QR, RS, dan SP. Di mana PQI adalah sisi, QR adalah sisi, RS adalah sisi, SP adalah sisi. PR adalah diagonal 1, QS adalah diagonal 2. Jadi untuk mencari keliling dari belah ketupat adalah 4 dikali sisi. Sedangkan untuk mencari luasnya adalah 1/2 dikali D1 atau PR dikali dengan D2 atau QS. Lanjut ke layang-layang. Layang-layang terdapat diberi simbol atau sisi UZ, V, VW, WU. UZ adalah sisi A sama dengan VZ, sedangkan UW sama dengan sisi B atau VW. Sekarang UV adalah diagonal 1, sedangkan WZ adalah diagonal 2. Untuk mencari keliling dari layang-layang adalah 2 dikali A ditambah dengan B. Sedangkan untuk mencari luasnya adalah 1/2 D1 dikali D2. Lanjut ke trapesium. Trapesium
Di sini terdiri dari sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Sisi A adalah sisi alas, B adalah sisi, C adalah sisi, D adalah sisi. Sedangkan ini adalah tinggi. Mencari kelilin dari trapesium adalah A ditambah B ditambah C ditambah dengan D. Sedangkan mencari luasnya adalah 1/2 kali tinggi dikali A ditambah B. Lanjut contoh soal. Tentukan kelilin dan luas bangun di bawah ini. Sekarang kalian perhatikan gambar, terdapat sisi E, F, G, F, G, G, H, H, E. Di mana panjang EF adalah 10 cm diberi simbol P, sedangkan FG adalah lebar diberi simbol L atau 5 cm. Yang ditanyakan adalah kelilin dan luas bangun tersebut. Sekarang untuk mencari kelilin, rumus dari persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Panjangnya adalah 10 cm, lebarnya adalah 5 cm, jadi 2 dikali 15 adalah 30 cm. Untuk mencari luasnya, panjang kali lebar, yaitu panjangnya 10, lebarnya adalah 5. 10 kali 5 adalah 50 cm pangkat 2. Lanjut contoh yang kedua adalah tentukan luas bangun di bawah ini. Sekarang kalian perhatikan, ini adalah bangun. Ada yang tahu anak-anakku? Ya, benar. Ini adalah segi 4 jenis layang-layang. Sekarang kalian perhatikan, diketahui di sini D1-nya atau QS-nya, D1 atau QS-nya adalah 2 dikali 3 cm. Karena panjangnya QO dengan OS sama dengan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Sedangkan untuk D2-nya atau PR di sini adalah PO adalah 4 cm, OR adalah 8 cm. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Untuk mencari luas dari layang-layang, kita gunakan rumus 1/2 dikali D1 kali D2. D1-nya adalah 6 cm, D2-nya adalah 12 cm. 6 dibagi 2 adalah 3, dikali 12 adalah 36 cm pangkat 2. Lanjut contoh yang ketiga. Tentukan luas bangun di bawah ini. Masih ingatkah anak-anakku semua? Bangun apa ini? Ya, benar. Ini adalah bangun trapesium. Sekarang pada bangun tersebut memiliki nilai atau panjang masing-masing sisi. Sekarang kita beri nama sisi A. Ini sisi A. Panjang AB ini sama dengan panjangnya DE. Panjang AB sama dengan panjang DE. Jadi untuk mencari sisi A atau DC adalah AB ditambah dengan EC. Jadi 12 ditambah dengan 6 sama dengan 18 cm. Lanjut bagian B. B ini adalah AB. AB ini adalah panjangnya 12 cm. Lanjut, tinggi di sini atau BE di sini sama panjangnya dengan AD. Jadi tinggi di sini nilainya adalah 8 cm.
Yang ditanyakan luas. Jadi untuk mencari luas trapesium, rumusnya adalah 1/2 dikali tinggi dikali A ditambah dengan B. Jadi 1/2 dikali tingginya adalah 8 cm, A-nya adalah 18 cm, B-nya adalah 12 cm. Sekarang 1/2 dikali 8 adalah 4, 18 ditambah 12 adalah 30. Jadi 4 kali 30 sama dengan 120 cm pangkat 2. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan silahkan mengikuti kuis hari ini sebagai bukti keaktifan anak-anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.